Halo pemirsa YouTube dan sahabat kreator semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Daeng Fai Channel. Pada video saya kali ini, saya akan coba sharing ya, membahas keadaan beragam tentang para kreator yang sudah terjun ke dunia YouTube tiba-tiba mendadak hilang, tiba-tiba tidak ada kabar, langsung dia tidak upload lagi, dia tidak berselancar lagi di dunia YouTube, hanya karena salah satu adanya kebijakan-kebijakan YouTube yang bertentangan dengan perilaku dia sebagai konten kreator. Contoh satu aja, ada yang langsung down itu hanya karena dia melihat kuantitas jam tayangnya yang selama ini dia kejar, dia kumpulkan, tiba-tiba turun. Mending kalau turunnya bisa dihitung ya 3, 4, 5 jam. Ini sekali turun bisa ratusan. Nah, kejadian seperti ini manusiawi pada setiap orang ya, karena karakter orang itu beda-beda. Ada yang benar-benar dia mentalnya kuat, karena dia sebelum masuk dunia YouTube dia sudah tahu bahwa nanti dalam dunia YouTube ini akan terjadi seperti adanya pengurangan subscriber, adanya pengurangan jam tayang, dan semua ini termasuk salah satu kebijakan dari pihak YouTube, karena ada peraturan yang istilahnya sumber tontonan video kita itu tidak masuk dalam sumber traffic yang sah gitu. Mungkin termasuk masuk di traffic invalid ya. Itu menurut penilaian pihak YouTube. Nah, di sini sangat saya sayangkan bahwa mereka para kreator ini kan sudah berjuang menghabiskan waktu, tenaga, mungkin juga pikiran dan uang ya. Apalagi banyak juga para kreator yang pemula-pemula ini langsung dia persiapkan dengan perangkatnya ya, seperti gadget atau Androidnya yang mumpuni lah, terus tripodnya, terus lightingnya, berikut dengan big wirelessnya, semua dia persiapkan ya. Itu artinya dia benar-benar bermodal. Nah, seiring berjalannya waktu dia melakukan rekaman-rekaman syuting video, dia kumpulkan ya, seperti biasa dia upload ke YouTube ya, mengikuti aturan mainnya seperti mengisi metadata yang ada pada SEO ya, Search Engine Optimization. Namun ternyata karena ini adanya persaingan ya, YouTube ini dunia, selama dia jam tayang dan subscribe-nya naik terus naik, walaupun dia belum sampai ke monetize menjadi program partner YouTube, pastinya dia kaget setelah melihat subscribe-nya hilang, jam tayangnya hilang ya. Ini semua kan sebenarnya kalau kita mau telaah lebih lanjut ya, saya lebih suka orang yang banyak belajar tentang dunia YouTube kepada senior-seniornya. Nah, kalau kita sebagai konten kreator yang masuk ke dunia YouTube hanya karena mengikuti tren, hanya karena suka dengan salah satu konten kreator yang berhasil, kita ikutin kontennya, kita ikuti tema kontennya. Padahal tema konten yang kita ikuti dari channel lain itu belum tentu yang kita kuasai, belum tentu yang kita bisa lakukan, bahwa kita mempunyai bakat di situ atau hobi di situ. Nah, disinilah awal pertama yang salah, dia mengikuti tema yang bukan yang dia jiwai, bukan tema yang dia kuasai ya, bukan ahlinya di bidang tema itu. Ujung-ujungnya pada saat dia berjalan melakukan syuting, membuat video, dia upload ke YouTube, tiba-tiba suatu saat dia kehabisan ide konten. Bisa saja dia ganti tema. Nah, efek dari ganti tema ini kan mempengaruhi performa channel kita ya, entah dia bisa semakin naik
makin ramai, atau entah dia semakin turun atau stuck. Kita nggak tahu ya, performa itu kita nggak tahu, tergantung dari algoritma. Dimanapun algoritma itu tidak ada yang tahu kecuali YouTube. Tidak satupun orang yang tahu algoritma YouTube kecuali YouTube itu sendiri ya. Secara logika, jika algoritma YouTube itu diketahui oleh orang lain, ya YouTube bubar, karena di situ rumusnya. Jadi usahakan para konten kreator ini harus punya mental yang kuat sebelum masuk ke dunia YouTube ya. Selama kita membuat konten-konten, kita upload ke YouTube, terus terjadi spam, adanya pengurangan subscriber, adanya pengurangan jam tayang, itu hal biasa ya. Yang pasti seluruh konten kreator di dunia ya, baik yang baru dan yang senior, itu mengalami hal yang serupa, seperti berkurangnya subscriber dan jam tayang. Semakin dia mempunyai channel yang besar, tentunya berturunnya subscribernya atau jam tayangnya itu pasti lebih besar. Karena bagi orang yang sudah menetes itu, yang dia kejar itu bukan subscriber ya, tapi viewer. Untuk menentukan jam tayang ada hubungannya dengan iklan di AdSense. Biar bagaimanapun, para konten kreator yang sudah monetize tetap dia berlomba-lomba, berusaha memperbanyak upload video ke platform YouTube. Karena hanya itu tanggung jawab dia. Kalau dia tidak upload video atau tidak live streaming, pasti jam tayang mereka akan berkurang. Itu nyata. Makanya untuk para konten kreator yang baru-baru ini ya, yang kita sebagai pemula ini, usahakan siapkan mental kita, dan kita harus nalar ke peraturan kebijakan dari pihak YouTube. Harus pahami itu dan selalu banyak belajar. Jangan putus asa, karena kalau kita mundur dari dunia YouTube, ngapain dulu masuk ya? Rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga dan materi kita. Itu saran dari saya. Pokoknya kalian tanpa kita pun tanpa kalian mungkin tidak akan ada motivasi ya. Jadi subscriber itu, pelanggan kita adalah yang bisa memotivasi kita untuk selalu berkarya secara original, bukannya berkarya kita menjiplak karya orang lain ya. Usahakan banyak belajar, usahakan banyak kita interaksi kepada para subscriber dan senior. Kita cari tahu, belajar sambil menonton juga video-video tutorial seputar YouTube kan banyak. Apa salahnya kita belajar? Nah, interaksi, silaturahmi dan kunjungan, atau kita bisa kolaborasi dengan para konten kreator lain, maka ini akan meningkatkan performa channel kita. Jadi di sini kita saling bantu, saling support. Usahakan jangan hanya secara online kita berkolaborasi. Kalau bisa kita bisa ketemu, kontak langsung, biar ada interaksi yang benar-benar kita dapati ilmunya. Dan masalah hilangnya subscriber itu banyak aspeknya ya. Selain daripada adanya akun yang ditutup oleh pihak YouTube maupun akun yang ditutup oleh kreator itu sendiri, efek lain adalah dari pengaruh adanya spamming ya. Spamming ini istilahnya didis oleh pihak YouTube karena hasil sumber tontonnya, sumber trafficnya itu tidak valid ya, maka kena spamming. Termasuk dari komentar-komentar yang ditahan untuk ditinjau itu, karena banyak komentar itu yang mencerminkan seakan-akan mengajak kita untuk saling support. Itu terbaca oleh pihak YouTube. Mau pakai bahasa apapun itu ada Google Translate, jadi bisa kebaca. Makanya kita harus berusaha pintar-pintar kita mengakali ya, mengakali bagaimana caranya supaya interaksi kita, baik menonton maupun hasil tontonnya itu harus benar-benar menunjukkan seperti alami adanya. Nah, mungkin itu kalian lebih tahu, karena kembali kepada diri kalian masing-masing bagaimana caranya kita jangan sampai interaksi hasil tonton kita itu
bukan yang seperti dibuat-buat ya. YouTube lebih tahu itu, dan itu akan di-dis masuk spam ya. Termasuk orang yang sudah monetize ini juga berbahaya ya. Belum lama dimonetize karena ada konten yang berulang atau konten yang digunakan ulang, maka terjadi dismonet ya. Perbedaan dari konten berulang itu adalah konten yang terjadi pada satu channel, pada channel kita. Karena dalam beberapa video yang ada dalam channel kita, ada 2 video yang mungkin selaras ya, mungkin sama, materi yang dibahas sama, terus momennya sama, narasinya sama. Nah, inilah yang dibilang konten berulang. Lain halnya dengan konten yang digunakan ulang. Kalau konten yang digunakan ulang ya, kita membuat konten, kita upload ke YouTube, tiba-tiba channel orang ada yang sama ya. Nah, ini konten digunakan ulang, termasuk kita menjiplak karya orang ya. Jadi kita bukannya konten kreator, malah jadi konten plagiator, menjiplak karya orang. Nah, inilah kalau terdeteksi oleh YouTube. YouTube tidak mau kalau konten kreatornya itu tidak bisa berkarya secara original. Mungkin YouTube malu dengan kompetitor lainnya seperti dari TikTok atau dari FB atau dari Instagram atau dari Telegram. Nah, itu kalau umpamanya antar kompetitor, YouTube malu dong. Sebagai platform besar gini kok kreatornya semua kreator jiplak semua. Nah, inilah persaingan YouTube yang paling berat adalah melawan TikTok. TikTok ini performanya lebih bagus akhir-akhir tahun ini ya. Walaupun YouTube membuat persaingan TikTok dengan video short ya. Sampai video short ini sampai bongkar pasang dari adanya short fun kembali kepada video short yang dimonetize. Jangan sungkan-sungkan kita belajar kepada yang lebih menguasai, senior. Jadi kalau bisa satukan tekad kita bahwa kita punya tema yang ini berdasarkan keahlian kita. Ingat, jangan ikut-ikutan. Jadilah kita diri sendiri untuk memperkuat algoritma ya. Dan ingat, kita harus sabar karena ini proses ya. Ya, baik, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga sedikit besarnya ada manfaat. Selamat berkarya dan salam kreator.